Halo semua, perkenalkan nama saya Irnanda Lumbanturuan. Saya dari Prodi Nurse tingkat 1 dengan NIM 03-2022-066. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Tapi sebelumnya, saya akan menyebutkan anatominya yang dimulai dari anatomi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada kelenjar prostat, kedua vas deferens, ketiga epididymis, keempat testis, kelima skrotum, keenam penis, dan ketujuh uretra. Lalu selanjutnya, saya akan menyebutkan anatomi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina, kedua cervix, ketiga oviduk, keempat uterus, dan kelima ovarium. Baik, saya akan menjelaskan fisiologinya. Yang pertama yaitu fisiologi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, kelenjar prostat. Kelenjar prostat seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kandung kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak ditemukan pada wanita. Kelenjar prostat mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pada saat pria sedang pubertas dan ketika mulai memasuki usia 30 tahun. Kedua, vas deferens. Vas deferens saluran yang melekat di sepanjang medioventral permukaan ginjal. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Ketiga, ada epididymis. Epididymis adalah saluran di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis. Fungsi utamanya itu adalah sebagai alat transportasi sperma dan pematangan sperma. Keempat, testis. Testis adalah 2 buah organ berbentuk oval yang terbungkus oleh kulit yang disebut dengan skrotum. Kelima, skrotum. Sedangkan skrotum itu adalah kandung kemih kulit yang terletak di bawah penis pada organ reproduksi pria yang berfungsi melindungi testis. Keenam, ada penis. Penis adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar tubuh. Dan yang ketujuh, uretra. Uretra adalah saluran yang membungkus kandung kemih ke lingkungan tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu ada vagina. Vagina adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. Yang kedua, cervix. Cervix atau leher rahim adalah bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior atau bawah yang mengarah ke vagina. Panjang cervix kira-kira 2,5 sampai 3,5 cm. Cervix adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Fungsi kanalis cervicalis ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi pada saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Dan ketiga, ada oviduk. Oviduk adalah saluran yang dilalui sel telur dari ovarium ke rongga rahim. Setiap tuba Fallopi memiliki panjang 10-13 cm, diameter sekitar 0,5 sampai 1,2 cm. Yang keempat, ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur, serta membuat hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan. Ukuran ovarium terkait dengan usia. Induk telur bisa sebesar buah kiwi, sekitar 6 cm sebelum menopause. Ovarium semakin kecil seiring bertambahnya usia dan bisa sekecil 2 cm setelah menopause. Adapun ukuran rata-rata ovarium adalah sekitar 4 cm. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.